Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat dan jangan patah semangat walaupun belajar di rumah. Hari ini tanggal 12 Juli 2021 kita memulai pembelajaran semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 di kelas 5. Alhamdulillah semuanya sudah naik ya. Nah, sebelum Bu Ari kasih materi, Bu Ari kasih sosialisasi penilaian di kelas 5, Bu Ari share video dulu, didengarkan dan dilihat ya. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu, pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Nyanyikan ya, ayo ke sekolah. Tetapi sampai tanggal 20 besok jangan ke sekolah, belajarnya di rumah saja. Tugas sudah Bu Ari titipkan pada orang tua kalian. Lagunya berubah ya. Jadi kita tidak ke sekolah di hari pertama, tidak diantar ayah ibu, tetapi ayah ibu yang ke sekolah ambil tugas untuk BDR, belajar di rumah. Ingat-ingat anak-anak, belajar di rumah bukan libur. Belajarnya ya sesuai di sekolahan. Jam 8 sampai dengan jam 12 kalau normalnya ya. Kalau konsultasi berarti jam 8 sampai jam 10. Tugas sudah Bu Ari jadwalkan sesuai tanggal 12 sampai dengan tanggal 19. Tanggal 20 itu hari raya Idul Adha. Sudah jelas ya? BDR bukan libur. Nah, sekarang Bu Ari share lagi. Kita mau sosialisasi penilaian. Di kelas 5 itu penilaiannya bagaimana, kemudian hukuman prestasi. Semoga tidak ada yang dihukum ya. Bu Ari share lagi untuk kesepakatan kelas enggak ke sekolah ya. Ini gerbang kita masuk tahun pelajaran 2021-2022. Sosialisasi penilaian semester 1 di kelas 5. Nanti kalian belajar seperti kelas 4. Untuk semester 1, kita belajarnya 3. Ada PJOK, ada pendidikan agama Islam. Kemudian ada kurang apa tadi ya? Tema, matematika, bahasa Jawa, PJOK, pendidikan agama Islam. Gurunya masih sama, tidak ada perubahan. Bu Ari masih mengikuti kalian di kelas 5. Guru agama, Bu Heni sebagai guru PJOK. Kemudian tiap tema ya, nanti kita belajar seperti di kelas 4, tiap tema terdiri dari 3 subtema. Dalam satu subtema, satu pembelajaran, nanti di pembelajaran ke-6 plus penilaian harian, ulangan harian. Nah, nanti kita di tema itu belajarnya ada muatan pelajarannya ada 5, PPKN, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan ambil 2, sikap dan 3 ya, sikap, pengetahuan, keterampilan. Kalau sikap, bagaimana di kelas, bagaimana kalian sopan, santun, yang Bu Ari terapkan minimal 3S, salam, sopan, santun, kemudian ada tambahan lagi 4S yang lain. Tapi minimal kalian di wilayah atau di SD Negeri 2 Maret. Kemudian dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan, nanti sikapnya berupa pengamatan, kemudian catatan sikap kalian selama berinteraksi dengan temanmu, dengan guru, dan warga sekolah lainnya. Kemudian untuk yang pengetahuan keterampilan, kalian ada penilaian harian, kemudian ada tengah semester, PTS, kemudian ada akhir semester. Itu juga pas. Begitu? Paham ya? Selanjutnya apa saja? KKS atau belum? Nanti di MUPEL PPKN, kalian nilainya harus 72. 72 itu sudah KKM. Tetapi kalau nilainya 70 ya berarti harus remedial. Bahasa Indonesia 70, kemudian matematika 65, IPA 60, PDB seni budaya itu 72, bahasa Jawanya 60. Ya, itu standar kalian harus nilainya itu untuk tema MUPEL PPKN hingga SPDB itu bermacam-macam, kemudian PJOK nanti dengan Bu Eni dan Pak Adi. Sekarang kita sudah masuk ke materi ya. Tema 1 itu organ gerak hewan dan manusia. Hewan yaitu ya bayangkan.
Kalau manusia kan jelas ya, Ibu Ari manusia, kalian manusia, itu jelas. Jadi nanti kita bisa langsung praktek sendiri. Tema 1, pembelajaran 1, subtema 1 untuk tema 1 di semester 2 kelas 5. Kita nanti pembelajaran 1 langsung ke MUPEL Bahasa Indonesia dan IPA. Di Bahasa Indonesia kita membahas apa saja? Di sini ada 3.1, berarti ini pengetahuannya. Nanti kita belajar tentang menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Kemudian keterampilannya, kalian bisa menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Ini seperti di kelas 4 yang di tema 6 terakhir ya, masih ingat ya. Kemudian untuk MUPEL berikutnya, MUPEL IPA. MUPEL IPA itu nanti kalian pengetahuannya, kita akan belajar tentang bagaimana kalian bisa menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Untuk di pembelajaran 1, nanti kita hanya membahas tentang alat gerak dan fungsi pada hewan. Kemudian keterampilannya, kalian bisa membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Bagaimana itu ya? Nah, tetap kita nanti belajar bareng-bareng, kita bisa praktek di rumah maupun di sekolah. Semoga bisa bertatap muka untuk segera kita bisa bertatap muka. Tujuan pembelajarannya, nanti kalian dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, kalian dapat menyebutkan alat gerak hewan apa, manusia bagaimana, fungsinya, dan seterusnya sampai kalian tadi ya bikin model sederhana. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan membaca lagi, kalian dapat menentukan ide pokoknya setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Dengan menulis, nah tadi keterampilannya, kalian dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nanti Bu Ari kasih ide pokoknya saja, kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf yang bagus, yang runtut. Yang terakhir, kalian berdiskusi, tapi tetap protokol kesehatan ya, nanti kalau di sekolahan, memakai masker, jaga jarak, kalian dengan berdiskusi antar siswa, antar teman, kalian dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri, karena habis diskusi kalian harus mengkomunikasikan atau presentasi di depan kelas dan teman-temannya. Paham ya tujuan pembelajarannya ya? Oke, lanjut. Nah ini Bu Ari punya GIF ya, gambar yang bergerak. Kalian pasti bisa menyebutkan, apalagi kalau ikan ini ya, ikan cupang. Nah, kayaknya semuanya hampir punya. Atau Mas Freddy, biasanya mancing Mas Freddy ya kan? Lele, terus apa ikan gabus kemarin dapat sebelum jatuh dari pohon. Tapi tetap semangat ya Mas ya, tetap belajar di rumah, didukung sama Bapak Ibu di rumah. Ikan ya, dilihat ya ini gerakannya ikan ya, udah paham ya? Yuk kita lihat lagi materinya. Sekarang pertanyaan Bu Ari, mengapa ikan dapat melayang di air? Ada yang pernah bertanya-tanya? Kalau kalian di kolam renang, kalian terjun, kira-kira kalian melayang atau di permukaan, itu bisa seperti gabus di permukaan atau daunnya jatuh di sungai, kalian bisa lihat daunnya masih di permukaan, atau kalian melayang di dalamnya, atau kalian sampai di dasarnya. Pernah ya berenang di kolam renang atau di sungai lah, nah, mainan di selokan itu kalian nyemplung, airnya sampai di perut, kan kalian bisa merasakan bahwa kaki kalian menginjak pada dasar, itu berarti kalian sampai di dasar. Kalau melayang itu berarti di antara permukaan dan dasar itu melayang. Nah pertanyaan Bu Ari, kembali ke pertanyaan Bu Ari, mengapa ikan dapat melayang? Ya, yuk kita bahas. Sementara gerak air, kita pakainya ikan ya, ikan dapat melayang. Air itu, kita bahasnya air dulu. Air itu memiliki kerapatan yang lebih besar. Kerapatan itu apa? Kalau kalian di sekitar kalian, meja ini, sorry ada meja. Ini meja itu bendanya merupakan benda yang rapat. Jadi kalau itu diiris kecil sekali, terus dilihat di Microsoft itu nanti molekulnya rapat. Jadi karena kita pegang itu bentuknya menjadi keras ya. Nanti itu ada tambahan pernyataan yang benar lagi. Bu Ari hanya sekilas saja. Itu kerapatannya lebih besar kalau meja ini. Nah, kemudian kalau air itu lebih, kalau kalian jatuh dari ketinggian, nah, itu juga akan merasakan agak sakit ya. Tidak sama sekali merasakan Bu. Nah, itu bohong, berarti airnya mungkin kurang jauh beratnya dan seterusnya, nanti bisa merasakan bahwa air itu rapat tetapi tidak serapat benda padat atau meja tadi, kayu. Nah, sekarang kita punya udara. Udara ini yang di sekitarnya Bu Ari ya, udara. Ini Bu Ari gini-gini nggak ada suara ya.
Tapi kalau Bu Ari tepukkan tangan, ada suara. Tapi kalau di sini nggak ada suara. Itu berarti ini apa? Renggang sekali. Terus itu air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara. Kemudian air memiliki gaya angkat. Jadi kalau dulu kita punya hukum kekekalan energi di kelas 4, nanti kita punya hukum Archimedes. Jadi nanti Archimedes dan kawan yang lainnya ya, misalnya ini permukaan air. Ini Bu Ari punya botol minum ya, botol minum. Di sini kalau bergerak kan, nah. Tapi kalau airnya tenang, kemudian Bu Ari buka, diisikan misalnya benda apa, dimasukkan ke dalam sini. Nanti dia apa? Jatuh dulu, misalnya bendanya agak ringan, gabus ya. Dia akan jatuh tuh sedikit ya, karena gabus itu ringan sekali. Kemudian dia nongol lagi tuh. Nah, dia nanti akan posisinya di permukaan air, terapung-apung. Misalnya lagi agak kayu, tetapi kayu yang ringan. Jenisnya apa ya, Bu Ari nggak paham betul. Jadi kalau dimasukkan, pluk, nanti mungkin sampai setengahnya, tapi dia nanti akan nongol ke permukaan lagi. Misalnya kayu yang lebih padat lagi, kayu jati itu ya, pluk, nanti dia langsung ke dasar laut. Tapi saat prosesnya kalian lihat, nanti kalian bisa praktek di rumah. Coba nanti kalian lihat, dia akan mengangkat sedikit, baru dia akan jatuh di dasar, karena dia kerakatnya atau massa jenisnya lebih besar. Begitu ya, nanti bisa praktek di rumah. Jadi air itu tadi, air lebih renggang, udara lebih rendah dibandingkan air. Kemudian air punya gaya angkat ke atas. Gaya angkatnya lebih besar daripada udara. Kemudian tubuh hewan, tubuhnya hewan sendiri. Tubuhnya hewan itu hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Massa jenis ya, kalau massa itu berat. Berat sebenarnya gini, berat itu kamu berapa kilogram Mbak Zafina? Bu, saya kemarin nimbang itu 26 kilo. Itu dikatakan berat. Sebenarnya yang benar adalah massa. Massanya Zafina berapa? Massanya Zafina 26 kg. Kalau berat nanti satuannya beda lagi dikalikan gaya gravitasi. Tapi nanti kalian dipelajari di SMP dan SMA. Sebenarnya ya, saat ini kita belajar ya namanya berat ya 26 kg. Oke ya. Satu ya tadi ya, air memiliki kerapatan lebih besar, air memiliki gaya angkat lebih besar, kemudian tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Itulah mengapa ikan dapat melayang di air. Ini penjelasannya lagi, gaya angkat air yang besar tadi, sedangkan massa jenis hewan yang kecil menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air dengan menggunakan sedikit energi. Jadi kalau yang berenang itu kita nanti ngos-ngosan. Kadang kalau kalian latihan berenang, lapar ya kan, makan mie, minum dan seterusnya. Tetapi ikan tidak perlu karena sedikit energi. Ya makan minumnya ikan perlu, tetapi tidak seperti manusia yang hidupnya di dua alam, di darat dan di air. Tetapi kadang yang belum bisa berenang, kan tidak di air terus ya. Kan berenang hanya untuk olahraga, untuk rekreasi, refreshing dan seterusnya. Jelas ya, mengapa ikan dapat melayang di air? Satu, air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara. Dua, air memiliki gaya angkat lebih besar dari udara. Tiga, massa jenisnya hewan, ikan, itu lebih kecil daripada lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang kita bahas ikan. Ikan merupakan hewan vertebrata. Vertebrata itu bertulang belakang, bersifat poikilotermistan, yaitu suhu. Oh, berarti berdarah dingin. Ikan bergerak dengan apa tadi? Nemonya itu yang gerak, cupang yang gerak. Ya, sirip, betul. Siripnya di kanan kiri ya, itu gitu gerak-gerak. Kemudian tubuh ikan itu berbentuk pipih, tidak gemuk kayak Bu Ari, tidak gemuk kayak siapa? Mas Eka ya. Mas Eka nggak gemuk tapi subur, sehat ya. Yang penting sehat. Tubuh ikan berbentuk pipih sehingga mudah bergerak. Ya kan dilihat ya ikannya pipih. Bu, itu ikan yang di Upin itu si Isan, siapa namanya? Tambayang itu siapa namanya? Nah, itu bisa jadi gemuk. Nah, itu namanya ikan apa? Ikan yang ditunjuk terus langsung menggembung ya. Nah, itu hanya perlindungan dirinya. Jadi dia dia dapat rangsangan, misalnya ada rangsangan tangan atau rangsangan ada musuhnya mau mendekat, dia nanti akan menggembung. Tapi asal mula ikan itu berbentuk pipih sehingga dia bergerak dalam air itu mudah. Kemudian ekor ikan.
Ekornya ikan, kalian amati ya, ada kepala, ada siripnya, kemudian ada ekor ikan. Ekor ikan itu membantu berenang. Kayak kalian kalau berlatih berenang ada apa? Kaki katak itu ya. Nah, itu kan juga tubuh gitu. Itu juga membantu kalian untuk ke depan, mendorong tubuh kalian ke depan. Saat berenang, ikan menggunakan sirip ekor. Ada sirip ekor, ada sirip punggung. Itu juga membantu mendorong mereka melalui air. Jadi tidak hanya sirip yang kanan kiri itu. Tubuh ikan ditutupi sisik-sisik tersusun dari zat kapur. Keras ya. Nah, kalau kalian beli ikan yang ada sisiknya itu kan sisinya berlawanan, itu nanti kalian bisa dipegang, itu juga zat keras. Tapi hati-hati juga bisa ketusuk itu ya. Kalau kalian tidak berhati-hati, karena Bu Ari pernah tidak berhati-hati kena sisik ikan yang mungkin sudah patah sehingga runcing jadi terluka. Itu sisinya zat kapur. Zat kapur itu istilahnya bikin keras kayak cangkang telur, itu juga termasuk di situnya ada zat kapurnya. Tetapi ikan itu berlendir, dari zat kapur itu sisiknya berlendir, itu juga untuk memudahkan gerakan ikan. Kalau berlendir itu contohnya saja ya lele ya, lele itu kan banyak umbinya toh, itu kalau kalian pegang lele welut ya ikan. Kalau itu nggak bersisik Bu, iya enggak. Jadi belum tentu semuanya ikan bersisik. Oke, paham ya ikan ya, bagaimana melayang, kemudian bagaimana gerakannya dan tubuhnya. Ikan, sekarang kita bahas apa ini? Ya, kata. Bahasa Inggrisnya frog ya. Nih, lihat katanya. Hop, hop, hop. Kemudian, ya, lompat ya. Kita lihat sistem gerak pada hewan amfibi. Amfibi memiliki dua pasang tungkai yang terjadi variasi oleh karena adaptasi untuk hidup di darat, di air, arboreal, di atas pohon, ya kan, dan di bawah tanah. Kemudian rangka katak terdiri atas tulang belakang, tulang kepala, dan tulang anggota gerak. Katak mempunyai sendi yang ada di lututnya, hop, lompat itu. Ada siku bahunya, kemudian ada di pergelangan kakinya, tangan sama pinggul. Sendi ini berfungsi untuk memudahkan katak bergerak dengan cara melompat. Kalau Upin punya nggak? Lompat, si katak lompat gitu ya. Sudah tahu kan? Kemudian nih, kita bahas apa lagi yang ketiga? Ya, burung. Kalau dulu ditekan, ayo tirukan gerak burung. Gitu. Kita lihat lagi nih. Bisa nangkap burung tuh. Hah? Ya, asik ya kayaknya ya. Nah, kita lihat lagi materinya. Sistem gerak pada hewan udara. Burung ya, bayangan kalian burung. Di rumah ada burung tak? Ada burung merpati, dorol, ada burung, apalagi biasanya dia burung yang bagus itu, yang bisa ngomong, burung bio. Kemudian ada burung lovebird ya kan, yang kecil warna-warni, ada biru, ada hijau, ada kuning dan seterusnya. Ada burung yang apa namanya? Perkutut ya, biasanya bapak-bapak yang suka itu kan kayak bunyinya juga nyaring. Kemudian tulang yang besar biasanya berongga. Kenapa bisa terbang? Itu karena dia punya tulang besar yang berongga sehingga dia mengurangi bobot sehingga bisa terbangnya agak gesit. Pada tulang dada yang berlunas dalam melengkap otot-otot terbang yang kokoh untuk menggerakkan sayap. Sayapnya ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang besar, itu macam-macam. Nah, itu tergantung juga tulang dadanya, otot-ototnya bagaimana, tulang besarnya. Tetapi pada umumnya tulang besarnya itu berongga, kemudian tulang pada dadanya itu pasti kokoh. Selain terbang, beberapa jenis burung dapat berenang. Nah, kalau berenang berarti di air kan? Kalau di air kalian bayangannya bebek. Kalau bebek punya apa? Iya, selaput pada kakinya. Dan bahasan berikutnya itu, kalau ada di rumah mungkin Bu Ari akan menjerit ya. Ular ini. Ular ini maksudnya hewan apa ya? Sistem gerak pada hewan reptil. Maksudnya hewan reptil. Kadal, ya kan? Reptilia, asal katanya ini berasal dari kata reptum yang berarti melata. Bernafas dengan paru-paru, mirip manusia dengan paru-paru. Kemudian tubuh ular tertutup dengan kulit kering atau sisik. Pernah lihat ya ular ya? Bukan ulat ya, ular. Terus kemudian kulit bersisik dan kering terbuat dari zat tanduk, fungsinya untuk melindungi dari kekeringan. Berjalan dengan merata, semua tubuhnya menelungkup, misalnya ini tangan menelungkup,
dia ke permukaan bergerak menggunakan otot di kedua sisi tulang belakang secara bergantian. Bisa ya? Bisa membayangkan. Sekarang kita punya hewan yang di rumah. Hewan yang di rumah tetapi nggak diinginkan untuk ada. Tikus. Nah, ada landak yang permukaan tubuhnya diselimuti oleh duri-duri tajam. Jadi hati-hati kalau punya landak ya. Nih, hewan mamalia yang berjalan menggunakan seluruh kakinya. Ini permukaan tanah, ini tangannya Bu Arifah. Itu adalah menyentuh tanah seluruhnya. Jadi kayak kalian punya tangan itu telapak tangannya itu misalnya kakinya. Sebagian tikus itu menyentuh pada tanah atau permukaan jalannya. Nih, hewan apa? Comel istilahnya ya. Ini kucingnya lucu sekali, kemudian singanya. Wah, itu. Ini hewan mamalia yang berjalan dengan jari kakinya yang menyentuh tanah. Kalian bisa amati nanti kucingnya di rumah. Dia jalannya di mana sih? Permukaan semuanya nempel apa hanya kuku-kukunya saja? Apa jari-jarinya saja? Makanya kadang dia, karena dia merupakan hewan pemangsa, dia akan bersuaranya pelan sekali atau kita tidak menyadari ada kucing. Tiba-tiba di sampingnya lewat kucing, ya kan? Tuh ya, dia dengan berjalan dengan jari kaki-kakinya yang menyentuh tanah. Nah ini sapi, kuda, kalian sapi dan kuda. Kalian bisa lihat ya, ini gerakannya sapi, gerakannya kuda. Kalau marah itu kan ada, itu kuda sering lewat. Bisa kalian amati cara jalannya, diamati. Hewan mamalia berjalan menggunakan ujung telapak kakinya yang keras. Contohnya sapi, domba, kuda. Nah kuda sendiri itu kan juga ada sepatu kuda ya kan, yang di sepatunya depannya saja. Sistem rangka pada hewan vertebrata dibedakan menjadi dua. Vertebrata tadi apa? Nah, hewan bertulang belakang. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sistem skeleton aksial. Terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, tulang belakang, tulang iga, serta tulang selangkah. Yang kedua, sistem apendikular. Ini terdiri atas tulang tungkai atas sama tungkai bawah. Kemudian sistem gerak pada hewan avertebrata. Kalau tadi vertebrata itu bertulang belakang, berarti kalau A itu tidak. Berarti tidak bertulang belakang. Kita lihat ciri-cirinya. Rangka tubuh terletak di luar, susunan sarafnya di bawah sistem pencernaan, kemudian multiseluler. Keempat, sistem ekspresi pengeluarannya masih sangat sederhana. Terakhir, simetri tubuhnya B itu dua, bilateral atau radial. Radial itu radius dengan jari, seperti lingkaran. Itu contohnya ada cacing tambang. Kita lihat gambar cacing tambangnya bagaimana. Ini kayak cacing ya, cacing tanah. Tapi ini posisinya dilihat itu mulutnya seperti itu. Cacing tambang bergerak dengan melakukan kontraksi pada otot-otot tubuhnya. Bentuk tubuhnya panjang dan memipih. Nih. Kalau ada manusia yang terinfeksi cacing tambang, kalian bisa lihat ini. Ini guratannya ya. Guratannya ini cacingnya ini. Jadi kalau kalian bermain, usahakan di tanah lapang dan seterusnya usahakan pakai alas kaki, sandal atau sepatu. Itu ya, jangan sampai kalian bertelanjang lupa cuci kaki. Nah, akibatnya kalau ini bisa jadi di situ ada cacing tambang sehingga kalian di dalam tubuhnya dan ini di permukaan kulitnya ya. Maaf, di permukaan kulitnya ini ada cacingnya. Yang kedua, cacing pipih. Cacing pipih memiliki badan yang pipih, tubuh melebar, dan meluas. Nah, contohnya nih. Ya, kelihatan ya, ini pipih dan meluas. Kemudian ini, apa ini namanya? Lintah. Nah, kan? Kalau sudah menyedot darah banyak sekali, dia akan gemuk, melebar, meluas, jadi besar. Ini contoh cacing pipih. Berikutnya, bintang laut, tripang, landak laut. Memiliki kulit berduri, alat geraknya menggunakan tentakel. Tentakel itu apa? Organ tubuh yang dapat memanjang dan bergerak fleksibel. Perpanjangan. Jadi kalau kalian punya tangan bisa diperpanjang. Ini tubuhnya. Contohnya ini cara geraknya bintang laut itu. Kemudian tripang atau dikenal dengan timun laut. Ini manfaatnya banyak. Kemudian landak laut. Itu gerakannya juga di dalam air seperti itu. Bisa ya? Moluska. Memiliki tubuh yang sangat lunak dan cabang, pada bagian atas tubuhnya berfungsi pelindung tubuh bagian luar. Siput bergerak menggunakan kaki dan perutnya, sedangkan cumi-cumi dan gurita bergerak menggunakan kaki depan dan kepalanya. Gambarnya nih. Ini siput. Nah, ini videonya agak panjang ya kan, karena siput itu kalau berjalan kan lambat sekali. Kemudian
Ini cumi-cumi. Yang terakhir ini adalah gurita. Gurita kalau di kartun jadi apa? Squidward ya. Ini kalian bisa pelajari mupel IPA, materi ada di pada LKS, kemudian halaman 2 sampai dengan halaman 5. Kemudian latihan soalnya halaman 5 dikerjakan di buku tulis ya. Buku tulisnya sudah tadi Bu Ari pesankan pada orang tua kalian. Buku tulisnya khusus ada PAI, khusus satu lagi untuk PJOK, satu lagi untuk buku tema, boleh dicampur dengan buku matematika, boleh dicampur dengan buku bahasa Jawa. Kalau disendirikan lebih bagus lagi. Paham ya IPA? Nanti kalian bisa latihan di rumah. Kalau ada permasalahan bisa japri wapri Bu Ari. Selanjutnya kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menentukan ide pokok paragraf. Paragraf itu terdiri dari dua unsur, ide pokok dan ide penjelas. Ide pokok adalah ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama, kemudian ide pokok itu nama lainnya gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ciri-cirinya memiliki kalimat pendukung dan penjelas. Jadi kalau sudah ada kalimat ide pokoknya, berarti berikutnya merupakan kalimat penjelasnya. Ada yang mendukung, baik berupa penjelasan atau alasan. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 2 Maran. Nama saya Ari Yusnita. Berarti ide pokoknya siapa? Guru SD Maran. Penjelasannya siapa? Namanya siapa? Namanya Ari Yusnita. Gitu ya. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Caranya, kalau tadi ciri-cirinya sekarang caranya. 1. Baca teks dengan seksama, intensif dan jelas. Yang 2, mencari kalimat utama. Yang ketiga, mengubah. Kalau sudah ketemu kalimat utama, diubah menjadi kalimat yang lebih kompleks lagi, lebih luas. Kemudian tandai informasi itu sebagai bahasan pada kalimat utama. Yang terakhir, baca lagi sampai ketemu ide pokok bacaan. Contohnya, tentukan ide pokok paragraf berikut. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya, ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya mereka bertelur di darat, walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak. Reptilia adalah hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyelesaikan suhu udara luar, namun hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. Reptilia tidak tahan hawa dingin. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Mari kita analisa. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya, ini kan menjelaskan ya. Reptilia, contohnya apa? Nah, ini berarti kalimat penjelas. Mereka tuh ganti siapa? Kata ganti ular, kadal, buaya, penyu yang termasuk dalam reptilia. Ini kalimat penjelas lagi. Umumnya mereka, ini penjelas lagi. Reptilia adalah hewan berdarah dingin. Ini juga menjelaskan yang pertama tadi. Kemudian, namun hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. Tadi menjelaskan berdarah dingin tadi. Reptilia tidak tahan hawa dingin, menjelaskan berdarah dingin. Tidak ada reptilia di daerah di kutub. Ini juga menjelaskan kalimat yang tadi. Maka, ide pokoknya adalah apa? Yuk. Sudah ketemu jawabannya? Kita cocokkan. Ini jawaban. Reptilia adalah segala jenis hewan yang melata atau merayap. Tuh ya, sudah paham cara menentukan ide pokok? Ayo berarti tuliskan ide pokok tiap paragraf dari bacaan pada LKS halaman 6 yang dengan judul organ gerak manusia dan hewan. Nanti tuliskan di buku tulis. Oke, sudah ya. Hari ini kita belajar pembelajaran 1, mupelnya IPA dan bahasa Indonesia. Belajarlah yang rajin dan rutin, tidak disuruh. Jadi sudah merupakan kebutuhan kalian untuk belajar. BDR itu belajar di rumah sesuai jadwal di sekolah, bukan libur. Kemudian patuhi protokol kesehatan, kalau keluar rumah pakai masker, rajin cuci tangan, untuk jaga jarak. Dan kalian di rumah harus bisa membantu orang tua. Itu belajar tanggung jawab. Menyapu, kemarin diteruskan kembali, tiap hari menyapu. Melipat baju, tiap hari melipat baju, dan seterusnya. Oke, siap ya? Belajar di rumah sampai tanggal 20 Juli 2021. Tetap belajar di rumah. Kalau ada permasalahan bisa tanya Bu Ari. Jangan bermain
terlalu lama. Boleh bermain, tetapi waktunya kalian sediakan secukupnya. Hal yang cukup itu baik, tetapi kalau berlebihan bisa jadi tidak baik. Mengerti anak-anak ya? Terima kasih. Bu Ari, cukupkan kita belajar hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Kalian bisa bertanya dengan Bu Ari dan bisa foto kegiatan kalian di rumah dengan Jati dengan Bu Ari, bisa Bu Ari pantau dari sekolah ya. Jangan lupa taati perintah ayah ibumu, jangan lupa jalankan kewajibanmu di rumah. Belajar itu sudah menjadi kewajiban karena di dalam agama kalian merupakan menuntut ilmu itu sampai ke negeri Cina, itu hadisnya, atau ada kata-kata seperti itu. Kalian juga menuntut ilmu di rumah itu bisa, tidak harus di sekolah saja. Gitu ya, Bu Ari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.